Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan mekanika. Dengan anggotanya, yaitu ada saya Berliana, NIM 045, lalu ada Juriah, NIM 047, lalu ada Nanda Wijayanti, NIM 060, dan yang terakhir ada Nurwahyuni, NIM 094. Lalu, yang pertama ada Galileo Galilei, yang lahir pada tanggal 15 Februari tahun 1564 di Pisa, Tuscany. Galileo ini merupakan anak pertama dari Vincenzo Galilei yang merupakan seorang matematikawan dan musisi dengan Giulia Amanati. Lalu pada saat sudah dewasa, Galileo belajar di Universitas Pisa, yang mana harus terhenti karena masalah keuangan. Untungnya, pada tahun 1589, ia ditawari pekerjaan untuk mengajar matematika. Lalu, setelah itu, ia pindah ke Universitas Padua untuk mengajar geometri, mekanika, dan astronomi sampai pada tahun 1610. Dan pada masa-masa itu, ia sudah mendalami sains dan membuat berbagai penemuan. Selanjutnya ada perjalanan Galileo Galilei. Yang pertama yaitu pada tahun 1610, di mana ia pindah ke Universitas Padua untuk mengajar geometri, mekanika, dan juga astronomi. Lalu pada tahun 1612, Galileo ini pergi ke Roma dan bergabung dengan Accademia dei Lincei untuk mengamati bintik matahari. Lalu pada tahun yang sama, itu ternyata terjadi penolakan terhadap teori Kopernikus, di mana teori tersebut adalah teori yang didukung oleh Galileo. Lalu pada tahun 1614, Tommaso Caccini mengecam pendapat bahwa Galileo tentang pergerakan bumi tersebut. Lalu pada tahun 1616, Kardinal Roberto Bellarmino menyerahkan pemberitahuan yang mana melarangnya mengajarkan teori Kopernikus. Dan pada tahun 1622 sampai 1624, Galileo menulis Saggiatore yang diterbitkan pada tahun 1623, di mana Saggiatore ini adalah buku. Dan pada tahun 1624, Galileo mengembangkan mikroskop awal. Selanjutnya, pada tahun 1630 sampai 1632, Galileo mencetak buku yang berjudul Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Mohon maaf jika ada kesalahan pengungkapan kata, yang diterbitkan pada tahun 1632. Dan selanjutnya pada tahun 1633 bulan Juni diajukan ke pengadilan gereja Italia karena pandangannya dianggap merusak iman. Pada bulan Desember, Galileo sudah boleh pulang ke vilanya yang sebelumnya Galileo berada di penjara. Lalu pada tahun 1638, Galileo membuat buku terakhirnya yang berjudul Discorsi Dimostrazioni Mathematici intorno ad due science. Dan terakhir, yaitu pada tahun 1642, Galileo meninggal di Arcentri atau vilanya yang ditemani oleh muridnya yang bernama Vincenzo Viviani dengan kondisi Galileo yang hampir buta total.
Kemudian dalam bidang astronomi, Galileo juga memiliki peran yang penting. Galileo pada masa itu tidak menciptakan teleskop seperti kebanyakan orang yang mempercayai hal tersebut. Tapi Galileo menyempurnakan teleskop yang telah ia temukan. Kemudian Galileo adalah orang pertama yang menggunakan teleskop untuk mengamati langit. Galileo membuat teleskop dengan pembesaran 3 kali dan membuat model-model baru dengan pembesaran yang mencapai 32 kali. Pada tanggal 25 Agustus tahun 1609, Galileo mendemonstrasikan teleskop pada pembuat hukum dari Venesia. Kemudian pada bulan Maret tahun 1610, pengamatan astronomi Galileo pertama kali diterbitkan dengan buku yang berjudul Sidereus Nuncius. Kemudian selanjutnya, pada tanggal 7 Januari 1610, Galileo menemukan 3 satelit alami Jupiter, yaitu Io, Europa, dan Callisto. Kemudian 4 malam setelahnya, Galileo menemukan Ganymede, yang mana Ganymede ini merupakan satelit dari Jupiter juga, yang merupakan satelit terbesar di tata surya. Kemudian Galileo juga menemukan bahwa satelit-satelit tersebut muncul dan menghilang, di mana gejala yang diperkirakan berasal dari pergerakan benda-benda tersebut terhadap Jupiter, sehingga disimpulkan bahwa keempat benda tersebut mengorbit planet, yaitu Jupiter. Selanjutnya, Galileo adalah orang pertama yang mengamati bintik matahari seperti yang teman saya jelaskan tadi. Kemudian Galileo juga orang pertama yang melaporkan adanya gunung dan lembah di bulan. Galileo memberi kesimpulan bahwa bulan itu kasar dan tidak rata, yang mana menolak pendapat sebelumnya yang mengatakan bahwa bulan itu berbentuk bulat sempurna. Kemudian pada tahun 1612, Galileo juga mengamati planet Neptunus. Dalam buku catatannya, Neptunus tercatat sebagai sebuah bintang yang redup. Selanjutnya, soal pertama, alat apa yang diciptakan Galileo untuk kemajuan astronomi? Jawabannya adalah teleskop. Kemudian yang kedua, jelaskan perkembangan teleskop ketika diciptakan Galileo. Awalnya, Galileo membuat teleskop hanya berdasarkan deskripsi tentang alat yang dibuat di Belanda pada tahun 1608. Galileo membuat sebuah teleskop dengan perbesaran 3 kali, kemudian membuat model baru yang bisa mencapai perbesaran 32 kali. Yang ketiga, beri penjelasan tentang Sidereus Nuncius. Jawabannya adalah merupakan buku mengenai astronomi yang ditulis oleh Galileo dan diterbitkan pada bulan Maret tahun 1610. Yang keempat, apa saja yang telah ditemukan Galileo dengan teleskopnya? Galileo menemukan 3 satelit alami Jupiter, yaitu Io, Europa, Ganymede. Berdasarkan pengamatan apa yang disimpulkan Galileo tentang bulan, yaitu permukaan bulan kasar dan tidak rata. Selanjutnya, dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu Albert Michelson. Yang mana Albert Abraham Michelson itu lahir pada tahun 1852 dan meninggal pada tahun 1931. Beliau dilahirkan di Strelno, Prusia. Beliau pernah belajar dan mengajar di US Naval Academy atau Akademi Angkatan Laut Amerika Serikat di Annapolis. Kemudian bekerja di Case School of Applied Science di Ohio, lalu di Clark University di Massachusetts. Kemudian beliau juga menjadi ketua jurusan fisika di University of Chicago tahun 1892 sampai 1929. Next. Kemudian spesialisasinya yaitu pengukuran dengan ketelitian yang tinggi, kelajuan cahayanya merupakan pengukuran yang terbaik.
yang mana beliau mendefinisikan kembali pembakuan ukuran meter dengan memakai panjang gelombang, garis spektral khusus, dan merancang interferometer Michelson yang dapat menentukan diameter bintang. Nah, bintang tampak sebagai bintik cahaya walaupun kita memakai teleskop yang sangat kuat. Selanjutnya hasil kerjasama antara Michelson dengan Edward Moore tahun 1887 yaitu eksperimen pengukuran gerak bumi melalui ether, yang mana ether merupakan medium perambatan cahaya yang dikenal sebagai gelombang elektromagnetik. Next. Nah, hasil penemuan yaitu menentukan kecepatan cahaya secara akurat menyokong dari teori relativitas Albert Einstein, yang mana eksperimen ini membandingkan kelajuan cahaya sejajar dan tegak lurus pada gerak bumi mengelilingi matahari, juga memperlihatkan bahwa kelajuan cahaya sama bagi setiap pengamat, sehingga tidak benar bagi gelombang memerlukan medium material untuk merambat, misalnya pada gelombang bumi dan air. Nah, eksperimen Michelson ini telah meletakkan dasar bagi relativitas khusus Einstein yang dikemukakan dalam tahun 1905. Kemudian, beliau dikenal sebagai penemuan kunci dalam sejarah ilmiah yang kini digunakan pada kadar panjang gelombang spektrum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton ini lahir pada 4 Januari 1643 di Walsall, sebuah desa di daerah Lincolnshire, Inggris. Ayahnya yang juga bernama Isaac Newton meninggal sebelum kelahiran Newton. Newton dilahirkan secara prematur yang dilaporkan oleh ibunya, yaitu Hannah Ashiko. Ketika Newton berumur 3 tahun, ibunya menikah kembali dan meninggalkan Newton di bawah asuhan neneknya, Margery Ashiko. Newton meninggal pada tanggal 31 Maret 1727 pada umur 84 di London. Selanjutnya yaitu karya-karya Newton. Yang pertama ada mekanika klasik, hukum gerak Newton, kalkulus, hukum gravitasi universal Newton, optika, filosofi naturalis principia mathematica, deret binomial, metode Newton. Pada masa muda, saat berusia 12 tahun, Newton mulai bersekolah di King's School of Grantham. Kemudian, pada saat berusia 14 tahun, ia dan ibunya kembali ke Walsall karena ayah tirinya meninggal. Kemudian, ia masuk di Universitas Cambridge pada usia 18 tahun dan pernah tidak lulus mata kuliah geometri. Pada usia 22 tahun, ia berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan gelar sarjana muda. Pada saat yang bersamaan juga, pada tahun 1665, ia menemukan teorema binomial umum dan mulai mengembangkan teori matematika yang pada akhirnya berkembang menjadi kalkulus. Pada masa dewasa, pada tahun 1669, ia dipilih untuk menduduki jabatan Lucasian Professor of Mathematics. Pada tahun 1679, Newton kembali mengerjakan mekanika benda langit, yaitu gravitasi dan efeknya terhadap orbit planet-planet, dan referensi terhadap hukum Kepler tentang gerak planet. Kemudian, pada tanggal 5 Juli 1687, Newton mempublikasikan sebuah buku yang dengan nama Principia. Newton mengarang sebuah buku berjudul Principia yang dianggap para ilmuwan sebagai buku ilmiah yang mutu paling tinggi di dunia. Kemudian, dalam karya tersebut, Newton menyatakan hukum gerak Newton.
Selain menemukan gaya hukum gravitasi, ia juga menemukan teleskop pantul dan spektrum. Hukum gravitasi yang ia temukan terinspirasi dari buah apel yang jatuh dari pohon. Pada saat itu, ia sedang berjalan di sebuah kebun sambil berpikir mengapa bulan mengelilingi bumi. Setelah itu, ia bersantai sejenak di bawah pohon apel dan tiba-tiba sebuah apel jatuh dari pohon. Ia pun heran mengapa apel itu jatuh tepat ke bawahnya, bukan ke samping kiri atau kanan. Sehingga ia berpikir dan akhirnya menemukan bahwa ada gaya yang menarik apel itu ke bawah yang disebut dengan gaya gravitasi. Selanjutnya, di masa tua, Newton adalah anggota parlemen Inggris dari tahun 1689 sampai 1690 dan pada tahun 1701. Namun menurut beberapa laporan, komentarnya di parlemen hanyalah keluhan tentang aliran udara dingin dalam ruangan dan permintaan agar jendela ditutup. Kemudian pada tahun 1696, Newton pindah ke London untuk menempati posisi pengawas percetakan uang logam kerajaan, itu Royal Mint. Kemudian pada tahun 1703, diangkat menjadi Presiden Royal Society dan menjadi rekan dari Akademi Ilmu Pengetahuan Prancis. Dalam Royal Society, ia berperan sangat penting dalam penemuannya mengenai cahaya. Ia juga menyumbangkan sebuah teleskop yang dikenal dengan teleskop Newton. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan mekanika oleh tokoh Paul A.M. Dirac, Albert Einstein, dan Werner Herzberg. Anggota dari kelompok kami, yang pertama, saya sendiri Putri Fatihah 040, kemudian Eka Mufidatul Husna 042, Nanda Imana Villa 063, dan Leo Matra Andreas 066. Yang pertama yaitu Paul Adrian Maurits Dirac. Dilahirkan pada tanggal 8 Agustus 1902 di Bristol, Inggris. Ayahnya yang berasal dari Swiss bernama Charles lahir di kota Modena tahun 1866. Kemudian pindah ke Bristol, Inggris untuk menjadi guru bahasa Prancis di Akademi Teknik Marcel Ventures. Ibunya bernama Florence Holton, lahir di Liskeard pada tahun 1878, menjadi pustakawan di kota Bristol. Ayah dan Ibu Dirac menikah pada tahun 1899 di Bristol dan memiliki 3 orang anak. Anak kedua laki-laki di mana Paul adalah yang lebih muda dan 1 anak perempuan. Dirac menjadi fisikawan ternama di dunia dan namanya kemudian diabadikan bagi persamaan relativitas yang dikembangkannya, yang disebut sebagai persamaan Dirac. Pendidikan yang ditempuh yang pertama yaitu setelah menyelesaikan pendidikan SMA dan sekolah teknik, Paul Dirac melanjutkan studi di jurusan Teknik Elektro Universitas Bristol pada tahun 1911. Belajar menjadi insinyur teknik elektro. Pilihannya ini diambil berdasarkan anjuran dari ayahnya. Pergi ke Universitas Cambridge untuk memperdalam matematika dan fisika. Dia diterima di Akademi St. John Cambridge pada tahun 1921. Setelah mengambil kuliah matematika terapan di universitas selama 2 tahun. Dan sekolah di sana dari pihak universitas. Kemudian, saat berkuliah, Dirac menyadari pentingnya teori relativitas khusus dalam fisika yang dipelajari Dirac dari kuliah yang dibawanya oleh C.D. Bird, seorang profesor filsafat di Universitas Bristol. Sebagian besar makalah yang dibuat Dirac
sebagai mahasiswa pascasarjana ditunjukkan untuk menyajikan bentuk baru dari rumusan yang sudah ada dalam literatur menjadi rumusan yang sesuai atau kompatibel dengan relativitas khusus. Dirac pensiun sebagai profesor pada tahun 1969. Pada tanggal 20 Oktober 1984, Paul Dirac meninggal dunia pada usia 82 tahun. Sebagai peraih hadiah Nobel Fisika tahun 1933 dan anggota British Order of Merit tahun 1973. Sebuah monumen dibuat di Westminster Abbey untuk mengabadikan namanya dan hasil karyanya. Pada monumen disertakan persamaan Dirac dalam bentuk relativistik yang kompak. Sebenarnya persamaan ini bukanlah persamaan yang digunakan Dirac saat itu, tetapi kemudian persamaan ini digunakan oleh mahasiswanya. Monumen yang monumental. Dirac mengukuhkan teori mekanika kuantum dalam bentuk yang paling umum dan mengembangkan persamaan relativistik untuk elektron yang disebut persamaan Dirac. Persamaan ini juga mengharuskan adanya keberadaan dari pasangan antipartikel untuk setiap partikel. Dirac mengembangkan teori medan kuantum yang menjadi landasan bagi pengembangan seluruh teori tentang partikel, subatom atau partikel elementer. Dirac mengajukan dan menyelidiki konsep kutub magnet tunggal atau magnetic monopole sebagai cara untuk memasukkan simetris yang lebih besar ke dalam persamaan medan elektromagnetik Maxwell. Paul Dirac melakukan kuantisasi medan gravitasi dan membangun teori medan kuantum umum dengan konstrain dinamis, yang menjadi landasan teori gauge dan teori superstring sebagai kandidat teori of everything. Dirac bersama dengan Hertzsprung mengembangkan fisika kuantum. R.H. Fowler, pembimbing risetnya, menerima salinan makalah dari Werner Hertzsprung berisi penjelasan dan pembuktikan teori kuantum lama Bohr dan Schafford yang masih mengacu pada prinsip konsep potensi Fowler. Menyeluruh Dirac untuk mempelajari makalah itu secara teliti. Baik, selanjutnya, perhatian Dirac tertuju pada hubungan matematis yang aneh yang dikemukakan oleh Heisenberg. Dirac tersadar bentuk matematika tersebut mempunyai bentuk yang sama dengan kurung Poisson atau Poisson bracket yang terdapat dalam fisika klasik dalam pembahasan tentang dinamika klasik dari gerak partikel. Dirac merumuskan ulang teori kuantum yang didasarkan pada variabel dinamis non-commute atau non-commuting dynamical variable, sehingga terbentuk formulasi mekanika kuantum yang lebih umum. Dengan formulasi ini, dia mengembangkan teori transformasi yang dapat mengumpulkan berbagai formulasi berbeda dari teori kuantum. Teori transformasi menunjukkan semua formulasi pada dasarnya memiliki konsekuensi fisik yang sama, baik dalam persamaan mekanika gelombang Schrödinger maupun mekanika matriksnya Heisenberg. Teori transformasi menjadi puncak pengembangan mekanika kuantum oleh Dirac karena teori ini menyatukan berbagai versi dari mekanika kuantum dan pengembangan mekanika kuantum selanjutnya. Teori transformasi mekanika kuantum versi Dirac disajikan dalam bentuk yang sederhana dan mudah, dengan struktur yang menunjukkan kepraktisan dan konsep yang elegan, namun berkaitan erat dengan teori klasik. Pada tahun 1927, Dirac berhasil mengembangkan teori elektron yang memenuhi kondisi yang disyaratkan oleh teori relativitas khusus dan mempublikasikan persamaan relativistik yang invarian untuk elektron pada awal tahun 1928. Persamaan Dirac. Persamaan Dirac yaitu persamaan fisika yang indah. Profesor Sir Neville Mott menulis yang hanya bisa dibandingkan dengan kesimpulan Maxwell bahwa arus perpindahan dan medan elektromagnetik harus ada. Persamaan Dirac untuk elektron harus mempunyai spin setengah dan momen magnetik EH/4m menjadi benar dengan ketelitian mencapai 0,1%. Persamaan Dirac telah dibuktikan dalam sistem atom dan molekul.
Hal ini berlaku untuk partikel lain yang memiliki spin yang sama dengan elektron seperti proton, hiperon, partikel keluarga baryon lain. Konsep ini dapat diterapkan secara universal. Melihat kenyataan ini, Dirac merasa sudah waktunya untuk menyatakan teori umum mekanika kuantum sudah lengkap sekarang. Persamaan Dirac memperkirakan adanya antipartikel seperti positron dan antiproton yang bermuatan negatif. Menurut teorinya, semua partikel memiliki antipartikel tertentu yang terkait dengannya, dan sebagian dari antipartikel telah dibuktikan keberadaannya. Positron dan antiproton adalah sebagian kecil dari antipartikel yang sudah sangat dikenal. Keduanya dapat berada dalam kondisi stabil di ruang hampa, dan saat ini digunakan secara luas dalam akselerator penumbuk partikel atau collider accelerator. Persamaan Dirac dalam bentuk lain, nama Dirac akan dimasukkan dalam catatan sejarah fisika atas kontribusi yang diberikannya kepada dunia sains, khususnya fisika, berubah dasar-dasar mekanika kuantum, dan teori transformasi. Selanjutnya, yakni Albert Einstein. Albert Einstein dilahirkan di Kerajaan Württemberg, Prusia Raya, atau sekarang dikenal dengan Jerman, pada tanggal 14 Maret 1879. Beliau lahir sebagai putra sulung dari pasangan Hermann Einstein dan Pauline Koch. Albert Einstein adalah seorang ilmuwan fisika teoritis yang dipandang luas sebagai ilmuwan terbesar dalam abad 20. Pada tahun 1933, Albert beserta keluarganya pindah ke Amerika Serikat karena khawatir kegiatan ilmiah baik sebagai pengajar atau sebagai peneliti terganggu. Pada tahun 1941, ia mengucapkan sumpah sebagai warga negara Amerika Serikat. Pendidikan. Einstein kecil pernah bersekolah di SD Katolik Munich selama 3 tahun saja. Tepat di umur 8 tahun, dipindahkan ke Gymnasium Luitpold. Disitulah tempat dia melanjutkan pendidikan sampai jenjang SMA. Saat usianya 15 tahun, keluarganya pindah ke Asia. Kegagalannya dalam seni liberal dalam tes masuk Institut Teknologi Swiss Federal di Zurich pada tahun berikutnya adalah sebuah langkah mundur dia oleh keluarganya. Dikirim ke Aarau, Swiss untuk menyelesaikan sekolah menengahnya, di mana dia menerima diploma pada tahun 1896. Selanjutnya, pada umur 16 tahun, Einstein mengikuti ujian masuk Swiss Federal Polytechnic in Zurich, tapi gagal. Kemudian, Kepala Sekolah Swiss Federal Polytechnic menyarankan Einstein untuk mengambil Aargau Cantonal School di Aarau, Swiss karena nilai yang sangat baik dalam bidang fisika dan matematika. Pada September tahun 1896, pada mata pelajaran matematika dan fisika, ia lulus dengan mendapat nilai yang sempurna. Selanjutnya, berikut merupakan perjalanan Albert Einstein dari menjadi karyawan hingga menjadi ilmuwan. Pada tahun 1902, Albert Einstein sempat menjadi asisten penguji tingkat 3. Kemudian pada tahun 1903, Albert Einstein pernah menjadi karyawan tetap di kantor paten Swiss. Setelah itu, pada tahun 1905, Albert Einstein menyelesaikan tesisnya yang dibimbing oleh Albert Kleiner, dan pada tahun 1908, Albert Einstein diakui sebagai ilmuwan dan menjadi dosen di Universitas Bern. Next. Berikut merupakan karya-karya cemerlang Einstein. Pada bulan Maret, paper tentang aplikasi ekipartisi pada peristiwa radiasi. Tulisan ini merupakan pengantar hipotesa kuantum
kuantum cahaya dengan berdasarkan pada statistik Boltzmann. Kemudian bulan April, disertasi doktoralnya tentang penentuan baru ukuran molekul. Kemudian pada bulan Mei, papernya tentang gerak Brown. Kemudian pada bulan Juni, papernya yang tersohor yaitu tentang teori relativitas khusus, dimuat Annalander Fisik dengan judul Zur Elektrodinamik Beweger-Körper atau elektrodinamika benda bergerak. Pada bulan September, kelanjutan papernya bulan Juni yang sampai pada kesimpulan rumus termasyhurnya yaitu E sama dengan mc kuadrat, yaitu bahwa massa sebuah benda adalah M. Kemudian ukuran kandungan energi adalah E dan C adalah laju cahaya di ruang hampa. Selanjutnya, pada bulan September, kelanjutan papernya bulan Juni yang sampai pada kesimpulan rumus termasyhurnya yaitu E sama dengan mc kuadrat, yaitu bahwa massa sebuah benda adalah M. Kemudian ukuran kandungan energi adalah E dan C adalah laju cahaya di ruang hampa. Selanjutnya yaitu penghargaan yang didapat oleh Albert Einstein. Yang pertama yaitu hadiah Nobel Fisika pada tahun 1921. Kedua yaitu medali Matteucci pada tahun 1921. Kemudian medali Copley pada tahun 1925. Dan medali Max Planck tahun 1929, dan terakhir Toko Time abad ini pada tahun 1999. Next. Kematian Albert Einstein. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia. Meskipun demikian, Albert sempat menangis pilu dalam hati karena karya besarnya, yaitu teori relativitas umum dan khusus, digunakan sebagai inspirasi untuk membuat bom atom. Bom tersebut merupakan bom yang dijatuhkan di atas kota Hiroshima dan Nagasaki saat terjadi Perang Dunia II berlangsung. Berikut merupakan kata mutiara dari Albert Einstein. Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan Anda harus terus bergerak. Next. Untuk selanjutnya adalah Werner Heisenberg. Werner Heisenberg lahir di Jerman tahun 1901. Ayah Heisenberg bernama August Heisenberg. Ia merupakan guru di sebuah sekolah menengah dan pengajar di Universitas Würzburg, dan ibu Werner bernama Ni Anna Wegelin. Next. Ya, pada tahun-tahun awal dia memulai studinya dalam fisika dan matematika di Universitas Ludwig Maximilian di Munich dan Universitas George August di Göttingen antara 1920 dan 1923. Profesor dan ahli fisika Arnold Sommerfeld mengamati murid-murid terbaiknya dan mengetahui minat Heisenberg pada teori fisika anatomi Denmark Niels Bohr. Sang profesor membawanya ke Festival Bohr pada bulan Juni 1922. Akhirnya, pada tahun 1923, ia menerima gelar doktor di Munich di bawah komando Sommerfeld dan menyelesaikan habilitas pada tahun berikutnya. Subjek tesis doktoral Heisenberg disarankan oleh Sommerfeld sendiri. Dia berusaha mengatasi gagasan turbulensi yang dilihat pada pola pergerakan fluida yang ditandai dengan perubahan tekanan dan kecepatan aliran yang tiba-tiba. Next. Ya, pendidikan. Heisenberg menyelesaikan pendidikan doktornya pada tahun 1923 dengan disertai di bidang hidrodinamika. Bakat Heisenberg muncul dalam karyanya mengenai efek Zeeman, di mana garis spektrum atom dipecah menjadi beberapa komponen di bawah pengaruh medan magnet. Heisenberg mengembangkan model yang memperhitungkan fenomena ini.
Ia memperkenalkan bilangan kuantum yang cukup radikal di mana gagasannya itu bertentangan dengan teori Bohr, seperti yang dipahami hingga saat ini. Pada tahun 1922, Werner Heisenberg menjadi asisten dan mahasiswa Max Born di Universitas Göttingen, tempat Heisenberg juga pertama kali bertemu Niels Bohr. Next. Salah satu teori Heisenberg yang paling terkenal yakni teori prinsip ketidakpastian yang dirumuskannya sendiri di tahun 1927. Teori itu umumnya dianggap salah satu teori yang paling mendalam di bidang ilmiah dan paling punya daya jangkau jauh. Formula lain dari mekanika kuantum dirancang selama tahun 1920-an. Ilmuwan fisika bernama Paul Dirac di Inggris, kemudian persamaan gelombang dikerjakan oleh Erwin Schrödinger di Swiss. Heisenberg kemudian kembali ke Institut Bohr di Copenhagen, Swedia, bulan Maret tahun 1927. Ia kemudian menerbitkan makalahnya yang terkenal yaitu berjudul Konten Perseptual Kinematika dan Mekanika Teoretis Kuantum. Next. Selanjutnya adalah penerimaan Nobel Fisika yang pernah diraih oleh Werner Heisenberg. Pada tahun 1927, Heisenberg menjabat sebagai profesor di Leipzig. Ia bersama dengan ilmuwan fisika lain seperti Paul Dirac, Jordan, Wolfgang Pauli, dan lainnya memulai program penelitian untuk membuat teori medan kuantum. Proyek ini menyatukan mekanika kuantum dengan teori relativitas Einstein untuk memahami interaksi partikel dan medan gaya. Heisenberg juga mengerjakan teori inti atom setelah penemuan neutron pada tahun 1932. Ia mengembangkan model interaksi proton dan neutron yang kemudian dikenal dengan interaksi gaya kuat. Werner Heisenberg kemudian menerima hadiah Nobel Fisika pada tahun 1932 yang baru diumumkan pada bulan November tahun 1933. Next. Ya, kematian Heisenberg. Pasca Perang Dunia II, Heisenberg melanjutkan risetnya mengenai teori medan kuantum. Ia memanfaatkan pendekatan matriks hamburan pada tahun 1958. Dia mengajukan teori medan terpadu. Namun, dukungan dari komunitas fisika terbatas, terutama dengan munculnya model quark di tahun 1960-an. Heisenberg pensiun dari jabatan direktur pada tahun 1970. Werner Heisenberg, ahli fisika serta peraih Nobel ini meninggal pada tahun 1976 dan ia meninggalkan seorang istri dan 7 orang anak. Yang pertama, apakah yang menjadikan Dirac begitu terkenal? Melalui teori kuantumnya yang menjelaskan tentang elektron, Dirac menjelma menjadi fisikawan ternama di dunia dan namanya kemudian diabadikan bagi persamaan relativistik yang dikembangkannya, yaitu persamaan Dirac. Kemudian, yang kedua, pada awalnya jurusan apa yang diambil oleh Dirac? Setelah menyelesaikan pendidikan SMA dan sekolah teknik, Paul Dirac melanjutkan studi di jurusan Teknik Elektro Universitas Bristol pada tahun 1918 untuk belajar menjadi insinyur teknik elektro. Yang ketiga, siapa yang sebenarnya menggunakan persamaan Dirac? Persamaan ini bukanlah persamaan yang digunakan Dirac pada saat itu, tetapi kemudian persamaan ini digunakan oleh mahasiswanya. Kemudian yang keempat, beri penjelasan mengenai persamaan Dirac. Persamaan Dirac adalah suatu persamaan gelombang relativistik dalam bentuk bebas atau memasukkan interaksi elektromagnetik. Persamaan ini menjelaskan seluruh partikel masif berspin negatif setengah seperti elektron, di mana paritasnya adalah suatu simetri. Persamaan ini konsisten dengan baik prinsip mekanika kuantum dan teori relativistik khusus, dan merupakan teori pertama yang menjelaskan sepenuhnya relativitas khusus dalam konteks mekanika kuantum. Persamaan ini divalidasi dengan melibatkan spektrum hidrogen secara rinci dengan cara yang sangat ketat.
Persamaan ini juga menyiratkan adanya bentuk materi baru, antimetri, sebelumnya tidak terduga dan tidak teramati, dan secara eksperimental dikonfirmasi beberapa tahun kemudian. Persamaan ini juga menyediakan justifikasi teoritis untuk pengenalan beberapa komponen fungsi gelombang pada fenomena teori Pauli mengenai spin. Fungsi gelombang dalam teori Dirac merupakan vektor 4 bilangan kompleks dikenal sebagai bispinor. 5. Jelaskan peranan Dirac dalam pengembangan ilmu fisika. Dirac mengukuhkan teori mekanika kuantum dalam bentuk yang paling umum dan mengembangkan kesamaan relativistik untuk elektron yang sekarang dinamakan sebagai nama beliau, yaitu persamaan Dirac. Yang keenam yaitu dengan siapa Dirac mengembangkan fisika kuantum. Dirac bersama dengan Herzberg, dua orang yang berjasa dalam pengembangan fisika kuantum. Langkah awal menuju teori kuantum baru dimulai oleh Dirac pada akhir September pada tahun 1927. Yang ketujuh, jelaskan mengenai teori transformasi menurut Dirac. Langkah awal menuju teori kuantum baru dimulai oleh Dirac pada akhir September 1925. Pada saat itu, R.H. Fowler, pembimbing risetnya, menerima salinan makalah dari Werner Herzberg berisi penjelasan dan pembuktian teori kuantum lama Bohr dan Schaffert yang masih mengacu pada prinsip korespondensi Bohr, tetapi berubah persamaannya sehingga teori ini mencakup secara langsung kuantitas over Fabel. Fowler mengirimkan makalah Herzberg kepada Dirac yang sedang berlibur di Bristol dan menyuruhnya untuk mempelajari makalah itu secara teliti. Perhatian Dirac langsung tertuju pada hubungan matematis yang aneh pada saat itu yang dikemukakan oleh Herzberg. Beberapa pekan kemudian, setelah kembali ke Cambridge, Dirac sadar bahwa bentuk matematika tersebut mempunyai bentuk yang sama dengan kurung quotient yang terdapat dalam fisika klasik dalam pembahasan tentang dinamika klasik dari gerak partikel. Berdasarkan pada demikian ini, dengan cepat dia merumuskan ulang teori kuantum yang didasarkan pada variabel dinamis dan komut. Cara ini membawanya kepada formulasi mekanika kuantum yang lebih umum dibandingkan dengan yang telah dirumuskan oleh fisikawan yang lain. Formulasi umum tentang teori kuantum yang dikembangkan oleh Dirac memungkinkannya untuk melangkah lebih jauh. Dengan formulasi ini, dia mampu mengembangkan teori transformasi yang tepat menghubungkan berbagai formulasi-formulasi yang berbeda dari teori kuantum. Teori transformasi menunjukkan bahwa semua formulasi tersebut pada dasarnya memiliki konsekuensi fisik yang sama, baik dalam persamaan mekanika gelombang Schrödinger maupun mekanika matriksnya Herzberg. Ini merupakan pencapaian yang gemilang yang membawa pada pemahaman dan kegunaan yang lebih luas dari mekanika kuantum, di mana rumusan teori transformasi ini menjadi milik sebagaimana tidak ada versi mekanika kuantum yang tidak menyertainya. Bersama dengan teori transformasi mekanika kuantum versi Dirac disajikan dalam bentuk yang sederhana dan indah, dengan struktur yang menunjukkan kepraktisan dan konsep yang elegan, namun berkaitan erat dengan teori klasik. Konsep ini menunjukkan kepada kita aspek baru dari alam semesta yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Kemudian yang terakhir, apa yang terjadi pada tahun 1927? Pada tahun 1927, Dirac berhasil mengembangkan teori elektron yang memenuhi kondisi yang sangat disyaratkan oleh teori relativitas khusus dan mempublikasikan persamaan relativistik yang invarian untuk elektron pada awal tahun 1928. Jadi, di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai Albert Einstein. Soal yang pertama, apakah yang membuat Einstein merasa sedih? Albert Einstein sempat merasa pilu dan Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai Albert Einstein. Soal yang pertama, apakah yang membuat Einstein merasa sedih? Jadi, Albert sempat menangis pilu dalam hati
karena karya besarnya, yakni teori relativitas khusus dan umum, digunakan sebagai inspirasi untuk membuat bom atom. Soal yang kedua, bagaimana perkembangan Einstein selama di sekolahnya? Einstein mulai belajar matematika pada umur 12 tahun. Ada gosip bahwa dia gagal dalam jenjang pendidikannya, tetapi ini tidak benar. Penggantian nilai secara mendadak membuatnya bingung pada tahun berikutnya. Dua pamannya membantu mengembangkan ketertarikannya terhadap dunia intelek pada masa akhir kanak-kanaknya dan awal remaja dengan memberikan usulan dan buku tentang sains dan matematika. Soal nomor 3, penyakit apa yang telah diderita Einstein pada waktu ia sekolah? Jadi beliau pernah menderita sindrom Asperger atau sebuah kondisi yang berhubungan dengan autisme. Soal nomor 4, pada tahun berapa Einstein menjadi tak berkewarganegaraan? Jadi, Einstein menjadi tak berkewarganegaraan pada tahun 1897. Untuk soal nomor 5, pada tahun berapa Einstein mendapat banyak penghargaan? Einstein mendapat banyak penghargaan pada tahun 1921. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nomor 6. Pada tahun berapa papernya tentang teori relativitas khusus dimuat? Yaitu pada bulan Juni tahun 1900. Kemudian soal nomor 7. Beri penjelasan mengenai persamaan Einstein yang paling terkenal. Persamaan Einstein yang paling terkenal adalah persamaan E sama dengan mc kuadrat, yaitu bahwa massa sebuah benda adalah m, dan ukuran kandungan energinya adalah E besar, dan C adalah laju cahaya di ruangan. Nomor 8. Berapa artikel yang ditulis oleh Einstein? Artikel yang ditulis oleh Einstein adalah artikel yang memberikan fisika modern tanpa banyak tertera sains yang dapat dia tunjuk atau banyak kerja dalam sains yang dapat dia diskusikan tentang teori. Nomor 9. Jelaskan masing-masing tesis yang dituliskan oleh Einstein. Yang pertama yaitu tentang gerak Brownian, kemudian efek fotolistrik, dan relativitas khusus. Nomor 10. Tesis mana yang membuat ia mendapatkan hadiah Nobel? Tesis yang membuat Einstein mendapatkan hadiah Nobel adalah tesis tentang efek fotolistrik. Nomor 11. Jelaskan pengaruh tesis yang ditulis oleh Einstein terhadap pandangan ilmuwan mengenai atom. Atom dikenal sebagai konsep yang berguna, tapi fisikawan dan kimiawan berdebat dengan sengit apakah atom itu benar-benar suatu benda yang nyata. Diskusi statistik Einstein tentang kelakuan atom memberikan pelaku eksperimen sebuah cara untuk menghitung atom hanya dengan melihat melalui mikroskop biasa. Next. Apakah perbedaan kuantum mekanika dengan mekanika klasik? Mekanika kuantum diterapkan pada benda mikroskopis, sedangkan mekanika klasik hanya berlaku untuk benda makroskopis. Mekanika kuantum dapat diterapkan pada benda makroskopis, tetapi mekanika klasik tidak dapat diterapkan pada sistem mikroskopis. Mekanika klasik dapat dianggap sebagai kasus khusus mekanika kuantum. Mekanika klasik adalah bidang yang berkembang penuh, sedangkan mekanika kuantum masih merupakan bidang yang berkembang. Dalam mekanika klasik, sebagian besar efek kuantum seperti kuantisasi energi. Prinsip ketidakpastian tidak berguna. Lalu soal nomor 2, jelaskan bagaimana kita menggunakan kuantum mekanika atau mekanika klasik. Pada kasus mikroskopik untuk probabilitas yang terdapat pada mekanika kuantum. Sedangkan untuk kasus makroskopik untuk mekanika klasik. Yang ketiga, jelaskan tentang prinsip ketidakpastian yang dikemukakan oleh Heisenberg.
Prinsip ketidakpastian Heisenberg menyatakan bahwa adalah hampir tidak mungkin untuk mengukur dua besaran secara bersamaan, misalnya posisi dan momentum suatu partikel. Soal keempat, apa dampak prinsip ketidakpastian terhadap ilmu fisika? Prinsip Heisenberg ini memiliki pengaruh besar pada sains yang dipraktekkan dan bagaimana eksperimen dirancang. Pertimbangkan mengukur momentum atau posisi suatu partikel. Untuk membuat pengukuran harus terjadi interaksi dengan partikel yang mengubah variabel lainnya. Misalnya, untuk mengukur posisi elektron harus ada tabrakan dong antara elektron dan partikel lain seperti foton. Ini antara memberikan beberapa momentum partikel kedua ke elektron yang diukur dan karenanya mengubahnya. Pengukuran posisi elektron yang lebih akurat akan membutuhkan partikel dengan panjang gelombang yang lebih kecil dan karenanya lebih energik. Tetapi ini akan mengubah momentum lebih banyak lagi selama tumbukan. Untuk soal yang kelima, jelaskan penggunaan teori kuantum dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya penggunaan praktisnya dapat dilihat pada peralatan modern seperti mikroskop, elektron, laser, dan transistor. Teori kuantum juga secara luas digunakan dalam bidang fisika nuklir dan tenaga atom, dan juga membentuk dasar pengetahuan kita tentang bidang spektroskopi atau alat memprodusir dan meneliti spektra cahaya. Dan ini digunakan secara luas di sektor astronomi dan kimia, dan juga dimanfaatkan dalam penyelidikan teoritis dalam dan digunakan secara luas di sektor astronomi dan kimia, dan juga dimanfaatkan dalam penyelidikan teoritis dalam masalah yang topiknya beraneka ragam seperti kualitas khususnya cairan berium, dasar susunan intern bintang-bintang, daya penambahan kekuatan magnet, dan radioaktivitas. Dan pertanyaan terakhir, mengapa Heisenberg tidak berada pada tingkatan yang lebih tinggi? Heisenberg bukanlah satu-satunya ilmuwan yang penting yang berhubungan dengan pengembangan kuantum mekanika. Sumbangan pikiran penting telah diberikan oleh beberapa pendahulu yang telah terkenal seperti Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, dan ilmuwan Prancis Louis Broglie. Baris tambahan masih bisa ditulis di sini, seperti ilmuwan Austria Erwin Schrödinger, ahli Inggris P.A.M. Dirac. Semua mereka ini turut memberi sumbangan yang amat membantu bagi teori kuantum. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.